Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Agama Budi, kelas 9D nomor absen 28. Saya akan menerangkan tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Pengolahan bahan pangan hewani bertujuan untuk memperlambat kerusakan yang diakibatkan reaksi biokimiawi serta menghasilkan produk olahan yang enak, beraroma, rasa, dan memiliki bentuk yang menarik dan bernilai gizi tinggi. Bahan pangan ikan dan daging yang masih mentah memiliki kandungan air yang tinggi sehingga dapat membuat ikan dan daging menjadi cepat rusak. Oleh karena itu, harus dilakukan pengolahan. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan siap saji. Yang pertama, ikan. Ikan dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama, ikan air tawar. Ikan perairan tawar adalah ikan yang menghabiskan sebagian atau seluruh hidupnya di air tawar, seperti sungai dan danau. Dalam banyak hal, lingkungan air tawar berbeda dengan lingkungan perairan laut. Yang paling membedakan adalah tingkat salinitasnya. Jenis-jenis ikan air tawar sebagai bahan pangan adalah ikan lele, ikan mas, gurami, dan sebagainya. Kandungan gizi ikan air tawar hampir menyerupai ikan air laut. Ikan air payo. Ikan perairan payo adalah ikan yang hidupnya di perairan payo. Perairan payo merupakan pencampuran antara perairan tawar dan perairan laut seperti muara. Kadar garam dalam perairan tersebut sekitar 5-9 ppm. Jenis ikan air payo yang sering dikonsumsi sebagai bahan pangan seperti bandeng dan kakap. Ikan air laut. Ikan perairan laut adalah ikan yang hidup di laut dengan salinitas di atas 30 ppm. Ikan laut beragam jenis dan ukurannya, mulai ukuran terkecil sampai ukuran terbesar. Kandungan gizi ikan laut sangat lengkap dan baik untuk kesehatan. Jenis-jenis ikan laut yang sering dikonsumsi adalah tuna, tenggiri, dan gembung. Selain ikan terdapat juga udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Manfaat ikan. Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Ikan laut memiliki protein yang tinggi dan kadar kolesterol yang lebih rendah dibandingkan daging merah. 2. Mencegah fungsi dan kesehatan otak. 3. Mendukung kesehatan tulang. 4. Baik untuk penderita gangguan tiroid. 5. Menjaga kesehatan mata. Cumi-cumi. Bentuk cumi-cumi adalah silinder kerucut memanjang dengan warna bening kaca transparan disertai warna-warna lainnya seperti ungu, merah, atau kuning sesuai kamuflase tempat cumi-cumi tinggal. Cumi-cumi yang biasa dikonsumsi manusia adalah jenis Loligopelae. Cumi-cumi kaya akan kalsium dan protein serta rendah energi. Kandungan gizi dalam cumi-cumi yang baik bagi tubuh adalah selenium, riboflavin, dan vitamin B12. Cumi-cumi dapat diolah dengan teknik direbus, digoreng, dan dipanggang atau dibakar. Manfaat cumi-cumi. Protein. Yang pertama, sumber protein bagi yang berguna untuk membentuk otot. 2. Sumber vitamin dan mineral harian. 3. Meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 4. Mendukung kesehatan tulang. 5. Menjaga kesehatan jaringan saraf. Udang. Udang adalah binatang yang hidup di perairan. Udang dapat ditemukan di hampir semua genangan air yang berukuran besar, air tawar, air payo, atau air mesin. Beberapa jenis udang dapat dimakan saat ini sudah banyak dibudidayakan. Udang bisa diolah dengan teknik direbus, digoreng, atau dipanggang ataupun dibakar. Manfaat udang. Yang pertama, membantu pembentukan sel dan jaringan tubuh. Udang mengandung banyak protein yang diperlukan untuk pembentukan sel dan jaringan tubuh baru di dalam tubuh. 2. Membantu produksi hormon tiroid. 3. Menyehatkan jantung. 4. Menjaga kesehatan tulang dan gigi. 5. Mengurangi risiko depresi. Rumput laut. Tidak hanya dikonsumsi segar, rumput laut juga diolah menjadi kudapan seperti nori. Kandungan antioksidan yang tinggi membuat rumput laut memiliki banyak manfaat bagi kesehatan dan kesehatan kulit. Rumput laut yang hidup di laut dan pantai mengandung berbagai mineral esensial seperti zat besi, kalsium, nitrogen, fosfor, kalium, dan sulfur. Bahkan menurut para ahli, kandungan kalsium dalam rumput laut lebih tinggi daripada susu, sehingga sangat bermanfaat untuk mencegah tulang keropos. Manfaat rumput laut: memperlambat perubahan sel kanker, mempercepat proses penyembuhan luka. 3. Mempercepat kesehatan pencernaan, mempercepat asupan air dalam tubuh, membantu menurunkan berat badan. Yang kedua, daging dibagi menjadi berbagai macam, seperti daging ayam. Daging ayam merupakan protein berkualitas tinggi dan memiliki kandungan lemak jenuh yang lebih rendah daripada daging hewan berkaki 4. Ayam juga kaya kandungan vitamin seperti vitamin A dan sebagai vitamin B, serta beragam mineral seperti tembaga, zat besi, kalsium, fosfor, kalium, dan zinc. Daging sapi adalah daging yang paling banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Selain rasanya lezat, daging sapi dapat diolah menjadi berbagai aneka masakan. Daging sapi berwarna merah. Bagian tubuh hewan ternak sapi yang memiliki daging terbanyak adalah bagian paha depan dan paha belakang. Daging sapi dapat diolah menjadi beragam olahan seperti rendang, semur, bakso, abon, dendeng, sosis, dan salami, serta kornet. Daging sapi dimakan di hampir seluruh bagian dunia. Daging kambing merupakan sumber gizi yang penting bagi negara berkembang yang biasanya terletak di daerah iklim tropis. Daging kambing lebih empuk daripada daging sapi.
dan kerbau, serta daging lebih halus dan mempunyai rasa dan aroma khas yang digemari beberapa bangsa di negara berkembang. Hasil pengolahan daging seperti daging kambing, seperti sate, sop, dan gulai. Manfaat daging: yang pertama, dapat mengontrol tekanan darah, 2. meningkatkan metabolisme, 3. mampu menghilangkan stres, 4. meningkatkan massa otot, 5. mengobati anemia. Yang ketiga, telur. Telur pada dasarnya adalah bakal calon individu baru yang dihasilkan dari individu betina. Bila terjadi pembuahan, telur akan berkembang menjadi embrio dan selanjutnya terbentuk individu baru setelah lahir atau menetas. Telur yang biasa dikonsumsi berasal dari ayam-ayam bertelur. Manfaat telur: yang pertama, membantu menurunkan risiko penyakit jantung, kedua, menurunkan kadar kolesterol jahat, 3. menguatkan sistem imun, 4. membantu menjaga berat badan, 5. menjaga kesehatan mata. Susu. Yang keempat, susu. Susu merupakan media yang baik bagi pertumbuhan mikroorganisme dan mudah mengalami kerusakan. Susu yang baik mengandung jumlah bakteri yang sedikit, tidak mengandung spora mikroba patogen, bersih, tidak mengandung debu atau kotoran, mempunyai rasa yang baik dan tidak dipalsukan. Manfaat susu: meningkatkan kekuatan otot dan fungsi otak, menunjang tubuh kembang anak, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan tulang. Metode pengolahan: yang pertama, rebus atau boiling, yang kedua, menggoreng atau fry, 3. membakar atau grilling, 4. mengukus atau steaming, 5. manggang atau baking. Tahapan pengolahan udang asam manis sebagai berikut. Dan tahap pengolahan sapi lada hitam sebagai berikut. Penyajian dan pengemasan. Jenis kemasan. Kemasan primer. Kemasan primer adalah bahan kemas langsung yang memadai bahan pangan. Misalnya kaleng, susu, botol minuman, plastik, sosis. Kemasan sekunder. Kemasan sekunder adalah kemasan yang melindungi kelompok kemasan lainnya. Misalnya kotak karton untuk kaleng susu, kotak kayu untuk wadah buah yang dibungkus. Kemasan tersier. Kemasan tersier adalah kemasan yang dibutuhkan untuk menyimpan barang atau produk selama pengiriman. Misalnya kotak karton, gelombang, dan kontainer. Faktor-faktor dalam penyajian atau pengemasan. Yang pertama, higienis dan sanitasi makanan, 2. cita rasa, 3. alat dan kemasan, 4. warna dan tekstur. Pengolahan hasil peternakan dan perikanan menjadi olahan pangan setengah jadi. Jenis-jenis olahan dari bahan ikan: filet ikan, ikan beku, bakso ikan, nugget ikan, isis ikan, surimi, tempura beku, otak-otak udang, bakso udang, cumi beku, rumput laut kering. Jenis olahan dari bahan daging: dendeng, kornet, bakso, daging burger sapi. Manfaat olahan pangan setengah jadi. Manfaat bahan pangan yang diolah menjadi bahan pangan setengah jadi sebagai berikut. Menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Aman dalam distribusi atau satu tempat ke tempat lainnya. Dapat dikemas lebih ringkas, menghemat ruangan dan penyimpanan, mengurangi biaya dalam penyimpanan, tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Metode pengolahan: pembekuan, pengeringan, pengasapan, dan pengalengan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.